welcome back to our podcast Universitas Esa Unggul. Saya Moza Oktarita mengucapkan selamat datang untuk semua teman-teman mahasiswa baru yang baru saja diterima di Universitas Esa Unggul. Kemarin baru saja kita mengadakan pre-university dan acara penyambutan selamat datang untuk teman-teman mahasiswa. Meskipun di tengah pandemi ini kita harus melaksanakannya secara online, tapi tidak masalah karena semuanya tetap bisa dilakukan mudah-mudahan dengan maksimal. So, buat temenin kalian semua selama masih menunggu masa perkuliahan ini dimulai dan beberapa tips and trick untuk teman-teman mahasiswa baru atau teman-teman maba, kita hari ini kedatangan tamu yang akan membahas mengenai tidak hanya dari sisi pendidikan tapi juga mengenai seni dan kreativitas. Langsung saja kalau gitu kita kenalan dengan Katari. Halo Katari. Hai Moza. Hai, salam baik. Katari apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, Katari ini merupakan lulusan dari DKV ya, benar ya, Kak? Betul. Kalau boleh tahu Kakak lulusan tahun berapa? Aku lulusan tahun 2017. Oh baru ya, belum Iya. belum lama teman-teman. Nah, Katari ini kan dari DKV, boleh cerita sedikit nggak sih Kak? Mungkin di sini juga banyak kan teman-teman mahasiswa baru yang baru masuk dan mengambil DKV ini. Gimana sih Kak perkuliahannya? Perkuliahan itu sangat seru banget sih kalau buat anak-anak baru ya. Karena pertama itu kita diajarin, apalagi yang mungkin basicnya tuh bukan seorang seniman atau menggambar lah ya. Ini cerita sedikit lah ya, cerita sedikit deh. Jadi tuh dulu aku lulusan pesantren. Jadi di pesantren itu tuh sama sekali yang namanya gak diajarin tentang desain atau materi teori desain atau bahkan video animasi dan lain-lain lah ya. Terus awalnya itu aku masuk DKV itu bukan DKV. Oh ya? Iya. Jadi masuknya itu desain produk. Oke. Nah, ternyata kan mau ngambil fashion. Tapi karena dulu tahun 2013 itu DKV belum ada, ya kan? Fashion design belum ada. Jadinya aku ambilnya desain produk. Pas aku ambil desain produk, ternyata kok enggak deh, kayak aku bukan di sini deh. Soalnya karena aku lebih sukanya tuh melukis gitu kan. Terus gambar karakter-karakter anime gitu kan. Terus akhirnya pas semester 2 aku bilang sama dulu marketingnya Saunggo juga sih, Bu, saya mau pindah jurusan bisa gitu kan. Oh bisa banget. Oh jurusan apa gitu kan. Aku mau ambil DKV aja deh. Yakin kamu mau ambil DKV? Emang kenapa? Lah ceritanya panjang gitu kan. Oke. Akhirnya semester 2 aku pindah ke DKV. Ternyata aku diasah di DKV skill aku ngikutin step-stepnya karena kan semester 1, 2 itu kan masih manual, gambar manual gitu kan. Jadinya ya udah lepas aja gitu. Terus masuk semester 3 ini udah masuk digital gitu kan. Udah masuk digital, sama sekali aku blank banget tentang Adobe, Illustrator, Photoshop, After Effects lah, apalah segala macam itu. Terus akhirnya ada salah satu teman aku tuh baik banget. Namanya aku sebutin ya. Boleh disebutin. Namanya Caroline. Itu baik banget. Sampai aku tuh lagi UTS itu udah lu di kosan gue aja, lu nginep di kosan gue, ntar gue ajarin. Ya emang basically-nya dia emang anak SMK gitu kan, maksudnya anak digital gitu. Terus akhirnya aku di kosan dia, UTS segala macam, belajar logo, tarik garis aja pakai pen tool itu, pakai tools-toolsnya itu, aku bener-bener sampai gimana ya, nggak bisa, aduh ini nggak bisa, gue nggak ngerti gitu kan. Lu bisa, pasti bisa gitu kan. Oke. Terus akhirnya belajar terus sama dia, YouTube juga. Masih kaku, megang mouse tuh masih kaku. Akhirnya berproses. Iya, berproses. Akhirnya aku bisa bikin satu logo. Iya. Berarti dari sebelumnya 3 hari bikin logo. 3 hari. Iya. Lalu sebelumnya juga kan tadinya bukan DKV, pindah ke DKV, desain produk. Nah, teman-teman ada yang bisa nebak nggak sekarang Katari ini profesinya apa? Beliau merupakan owner dari Edelweiss Makeup. Iya betul. Nah, beliau merupakan seorang makeup artist
yang karyanya luar biasa, dimulai dari nol dan sampai saat ini sudah sukses teman-teman. Selamat Kak Tari. Thank you, alhamdulillah. Kira-kira dari DKV sampai menjadi makeup artist ini ada ilmu yang dipelajari di DKV sebelumnya lu diimplementasikan ke karir sekarang nggak? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Ada. Apa? Lebih. Mungkin boleh diceritakan? Jadi di DKV kan itu kita belajar tentang event, ya kan. Nah di situ aku pernah ikut salah satu lomba fashion show. Jadi teman aku ini satu anak desain produk. Dia ngedesain, kita berdua ngedesain baju batik, itu khusus baju batik Indonesia buatan anak bangsa. Akhirnya itu kita buat desain itu dan awalnya aku seneng molesin temen gitu kan. Terus kata teman aku nih yang desain produk ini, coba deh kita ikut dulu lombanya. Oke. Akhirnya aku coba ikut lomba sama dia, ternyata kita menang juara 1. Wow. Sebenarnya itu mau diambil baju kita sama orang haki Indonesianya gitu kan. Cuman kata dosen, kayak jangan deh, kalau mau kalian aja yang ngehakiin itu. Iya, daftarkan iya ke kan? hakinya. Terus kita masih mikir nih, cuma sampai sekarang malah kita nggak dijalanin lagi gitu kan. Akhirnya karena aku senang banget make upin orang gitu kan, aku juga pernah ikut. Dari situ awalnya fashion show. Aku jadi ikut kayak fashion show muslimah di Tangerang gitu kan. Nah, aku kenal sama ownernya dan aku akhirnya ikut kursus makeup. Ikut kursus makeup sampai akhirnya sekarang terbentuklah Edelweiss Makeup ya. Iya, betul. Kak, udah siapa aja yang kira-kira yang Kakak make upin? Kan banyak orang itu kan beragam jenis kulit, beragam macam yang mungkin kan make up itu tidak hanya untuk mempercantik saja kan ya, tapi juga justru sebuah seni yang diimplementasikan ke wajah seseorang, pakai rasa, pasti kan mengerjakannya menggunakan rasa. Itu kira-kira kesulitannya apa aja sih, suka dukanya Kak? Yang parahnya sih kalau misalnya aku make upin orang yang pakai skincare. Itu memang sih pasti ada cracky kalau misalnya kita make upin dia gitu kan, si klien. Sebenarnya aman kalau misalkan dia nurutin apa kata aku. Kak, nanti tolong jangan pakai skincare dulu ya seminggu, biar pas hari H-nya itu bagus gitu kan. Kalau misalnya dia nurut aja, pasti insya Allah bagus gitu. Walaupun sama halnya produk, dia pakai skincare, aduh aku udah nggak tahu deh gimana gitu kan. Oh, jadi seperti itu teman-teman. Jadi harus nurut juga apa kata makeup artist kita ya. Kalau arahannya seperti itu, jadi kita harus untuk hasil yang terbaik, kita harus bekerja sama untuk bisa menghasilkan hasil yang terbaik tadi. Nah, agak bawel sih aku juga. Maaf ya Kak, oh iya nggak apa-apa, bener ya Kak gitu. Jangan lupa nanti setiap malamnya itu maskeran gitu kan. Pernah ada yang marah-marah nggak? Oh, alhamdulillah enggak. Nggak ada? Iya, alhamdulillah enggak. Nggak ada yang marah? Iya. Nggak pernah ada yang marah-marah komplain seperti ini kok jadi seperti ini makeupnya? Aku sebelum beliau ini marah, aku bilang, Kak, mohon koreksiannya. Kakak, aku mau minta koreksinya dong. Takutnya mohon maaf kalau misalkan ada makeup aku atau service aku yang kurang baik, tolong kasih tahu aku. Nah, ini merupakan pesan moral juga ini teman-teman, bahwa kita itu juga tidak boleh berpuas diri. Jadi harus banyak mengkoreksi diri dan terbuka untuk siapapun boleh mengkoreksi kita dan memberikan kritik yang membangun, tapi pastinya ya kritiknya harus yang membangun. Dan Kak Tari, saat ini kan banyak teman-teman mahasiswa baru yang baru masuk kuliah. Namun karena lagi pandemi, pasti kan kuliah ini dilaksanakan secara online. Nah, tapi kan secara online itu tidak menutup kemungkinan kita untuk tetap make up, tetap rapi dan wangi gitu. Karena kan sesungguhnya perempuan-perempuan ini khususnya mempercantik diri itu kan bukan hanya untuk dilihat orang lain, tapi juga untuk diri sendiri, bukan ya? Seperti itu. Jadi mungkin ada tips-tips buat teman-teman mahasiswa baru, dede-dede yang di rumah
tipsnya banyak. Tipsnya banyak. Iya. Mungkin banyak kan juga yang pakai skincare ini, skincare itu, coba-coba atau bikin sendiri DIY skincare. Wow. Nah, itu pendapat dari Kak Tari sendiri sebagai seorang makeup artist gimana? Itu bagus. Itu bagus banget. Tapi kalau misalnya untuk adik-adik sekarang kan kulitnya belum inilah ya, belum dewasa. Jadi belum umur 20 tahun ke atas ya. Ya kan ya? Nah, jadi lebih baik ya jangan pakai skincare dulu. Jadi pakai buat aja sendiri, entah itu masker telur, sih putih telur ya, itu bagus banget sih. Biasanya kalau aku masker putih telur itu pakai tisu tuh sampai benar-benar. Oh iya, aku pernah. Itu enak banget pas dibuka tuh apa namanya? Komedo Komedo tuh ketarik. Asli tuh enak banget. Pasti yang pastinya tuh telur, putih telur sama blenderan ini timun biasa kita buat merujak tuh. Jadi memang dari bahan alami sebenarnya Iya. lebih bagus ya daripada Iya, kita betul. pakai bahan kimia. Tapi memang kembali lagi mungkin kembali ke jenis kulit orang masing-masing dan kebutuhan masing-masing. Iya, betul. Diperlukan juga untuk konsultasi mungkin dengan dokter yang memang bisa menangani secara tepat kalau misalkan memang ada keluhan-keluhan di kulit kalian. Iya. Tapi kalau untuk make up Kak, kira-kira kan kita di situasi new normal ini biasanya kita kan paling kelas itu Zoom, kita melakukan Zoom meeting. Itu kan kita kalau misalkan kita nggak make up sama sekali, rasanya seperti kurang ya. Kita kan juga pengen selalu tampil yang terbaik. Bagus sih ya. Iya, tampil yang terbaik baik saat kita online maupun kita tetap muka langsung. Iya. Nah, ada tips nggak dari Kak Tari untuk teman-teman yang di rumah aja pengen meeting, pengen melakukan aktivitas online, tapi malas make up atau tapi pengennya kelihatannya tuh bersih, rapi dan jadi Ada. lebih fresh gitu. Oke, Gimana Kak? Tetap kalian make up itu benar-benar flawless banget, natural banget. Yang dimaksud adalah jangan terlalu menor gitu kan. Kayak ke kampus pun juga sama kan. Kita kan juga Betul. mau ke kampus ya maunya santai dan flawless gitu kan. Tapi lebih glowing gitu lah kelihatannya ya kan. Shining, shimmering, splendid ya. Sedangkan anak-anak sekarang tuh pengennya glowing gitu. Aku punya tips gitu kan. Jadi gimana? Tipsnya Iya. mungkin nanti kita bisa lihat, boleh minta Kak Tari untuk memberikan tutorial make up simple buat Boleh. teman-teman mahasiswa ya. Oh, boleh Mungkin banget. nanti Iya. boleh banget kan. Karena kadang tuh gini, kita kalau pakai make up itu takutnya, apalagi mahasiswa baru ya. Waktu aku mengalami sebagai mahasiswa baru itu aku mengalami Sama. aku tuh nggak make up, Iya. kita nggak usah pakai make up, Iya. tapi kok ngelihat orang-orang yang make up dan terlihat fresh kok enak ya. Iya, dilihat kan enak kan? Iya, tapi kalau misalkan itu terlalu berlebihan juga kan tidak enak. Tidak enak. Nah, makanya nanti kita akan minta Kak Tari untuk memberikan tutorial make up buat teman-teman mahasiswa baru dan semua teman-teman mahasiswa yang mungkin tetap ingin terlihat flawless, Iya, betul. shining, shimmering, splendid Glowing. buat teman-teman semua, tapi tidak berlebihan dan tetap menjaga kesehatan kulit kalian. Seperti itu. Dan Kak Tari boleh cerita sedikit nggak sih hal-hal sulit yang pernah Kak Tari alami saat menjadi seorang makeup artist, dan mungkin ada sedikit transisi dari dunia kuliah yang sebelumnya yang mungkin ini tuh tadi kan Kak Tari sendiri cerita bahwa ada hubungannya, ada implementasinya sama belajar di kuliah lalu diimplementasikan sebagai makeup artist, itu pasti ada kaitannya gitu. Tapi apa sih suka dukanya Kak? Banyak banget sih. Yang aku nggak sangka juga aku lulus tepat waktu. Itu penting ya teman-teman? Iya, itu penting banget. Lulus tepat waktu itu penting. Iya. Dengan skill aku yang skill digitalnya biasa gitu kan, tergolong biasa. Tapi aku dapat dorongan teman-teman aku yang luar biasa. Nah, sampai aku dapat lulusan terbaik di Desa Unggul dan kita lulus bareng. Akhirnya sebenarnya aku udah menggeluti desain grafis itu dari kuliah lah ya, dari kuliah berarti hanya freelancer desain gitu. Terus sekarang juga job utamanya juga tetap desain grafis, berarti sekitar 4 tahun 5 tahun ya, 5 tahun lah. Terus mungkin aku juga agak jenuh sih di desain grafis karena 24 jam mantengin PC, 24 jam mantengin
orderan chat klien, ya kan. Terus aku mengasah skill aku lagi di make up. Dan awalnya tuh aku make upin secara gratis, gitu kan. Kayak teman aku yang tunangan, gitu kan. Ntar berapa gitu, sempat tanya kan, ntar berapa, udah nggak usah gitu kan, gratis kok buat lo, kan gue baru gitu lah ibaratnya ngomong ke teman gitu kan. Terus akhirnya oh thank you ya gitu, jadi teman-teman aku itu adalah jadi bahan kanvas aku gitu. Jadi punya lingkungan yang sangat mendukung untuk Iya. Katari bisa terus Iya. maju, Iya. dan juga punya tekad yang besar untuk bisa mengembangkan sampai akhirnya Edelweiss Makeup bisa sebesar sekarang. Ya, insya Allah. Amin ya teman-teman. Jadi kita doakan sama-sama mudah-mudahan bisa terus berkarya dengan baik dan semoga tambah sukses ya usahanya dan bisa membawa nama baik Esa Unggul di mata dunia juga. Iya, pokoknya sebenarnya gini, mimpi semua itu punya mimpi, semua orang itu punya mimpi gitu kan. Jadi jangan terpaut sama omongan orang gitu kan. Tiba-tiba ada orang bilang emang kayak gitu bagus ya, jangan down gitu kan. Terus emang kayak gini kayak gitu, atau dihujat, biarin aja gitu kan. Fokus ke depan, fokus sama titik tujuan kamu apa gitu kan. Kamu asah terus skill kamu, jangan pernah takut. Jatuh pasti, rugi pasti gitu kan, rugi pasti, tapi jalanin prosesnya. Karena aku ngerasain itu gitu, belajar dari proses, dari yang bukan apa-apa, terus dikenal dari orang-orang rumah awalnya, terus teman-teman juga, teman-teman kantor support aku, sampai aku pernah di ruangan itu bikin studio kecil, di ruangan kerja aku, studio kecil, bikin backdrop, terus ring light buat aku make upin model aku. Dibilang gini, kurang inilah kurang itu, nggak apa-apa gitu kan, kamu fokus aja sama tujuan kamu, kalau jatuh biarkan gitu, asalkan kamu mau nge-up diri kamu kamu bisa fokus tanpa peduli omongan orang, karena hidup kamu untuk diri kamu gitu kan, bukan untuk orang lain gitu aja sih. Jatuh, bangun lagi. Hidup ini kan merupakan suatu perjuangan. Jadi apa yang telah Katari ceritakan kepada kita semua, bahwa ada pesan tersirat bahwa dengan jurusan yang Katari pilih dan pekerjaan Katari saat ini, pada dasarnya ia tetap mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya sebaik-baiknya. Dimulai dari kuliah yang akhirnya lulus tepat waktu dengan menjadi lulusan terbaik, sampai saat ini membangun bisnisnya dari nol sampai sebesar sekarang dengan penuh perjuangan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua bahwa selama kita mempunyai kemauan, usaha, dan tekad yang kuat untuk bisa berhasil, maka yang terjadilah. Maka kesuksesan itu akan datang menghampiri kalian, dan jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk gagal. Seperti yang tadi Katari sudah sampaikan juga ke kita semua, bahwa nggak apa-apa dikoreksi sama orang lain, nggak apa-apa dibilang kurang ini kurang itu, justru berangkatlah, kita belajar berangkat dari situ. Betul. Di situ kita bisa memperbaiki diri kita, kemampuan kita akan semakin naik dan naik lagi. Iya, betul. Betul seperti itu ya Kak ya. Betul Jadi banget. luar biasa memang perjuangan ini di usia kita yang muda. Bukan berarti menghentikan mimpi kita untuk terus berjuang. Justru inilah saatnya yang muda kita berkarya, berinovasi, dan Katari sendiri cerita bahwa semuanya itu dimulai dari nol. Tadi saya sempat ngobrol sebelum take podcast ini, bahwa sebelumnya itu Katari tidak mempunyai modal apa-apa.
dari sisi alat-alat makeupnya ya Kak. Iya, betul. Pakai alat makeup pribadi yang coba diimplementasikan ke teman-teman, diaplikasikan ke wajah teman-temannya, sahabat-sahabatnya, sampai akhirnya dari situ belajar terus dan mempunyai cukup modal untuk terus mengembangkan usahanya. Hal inilah yang menginspirasi kita semua seharusnya untuk terus berkarya, terus maju, belajar dari senior atau alumni kita, Kak Tari dari Edelweiss Makeup. Dan banyak sekali hal-hal inspirasi lainnya dan banyak sekali sebenarnya pesan yang tersirat bahwa Universitas Esa Unggul, dosen-dosennya pun sangat mendukung dan komunikatif ya Kak. Tadi Dan friendly banget. ya, saat tadi Kak Tari cerita bahwa ingin pindah ke jurusan lain, cerita ke dosen, lalu dosennya mendengarkan, dikasih arahan yang terbaik. Ini menurut saya adalah hal yang luar biasa. Ini adalah hal yang perlu memang dilakukan oleh dosen dan universitas untuk mendukung semua anak negeri ini untuk bisa terus berkarya dan mengembangkan semua kreativitasnya yang dipunya. Jadi dengan adanya dukungan penuh dari pihak teman-teman, lingkungan, keluarga, dan juga dari segi akademiknya mendapatkan dukungan, sehingga menurut aku itu hal yang luar biasa karena diperbolehkan untuk diskusi. Saya pengen pindah, saya pengen menurut saya mungkin basic saya di sini, saya lebih ada di sini gitu ya Kak ya jurusannya. Itu hal yang luar biasa, perlu diapresiasi. Mungkin boleh terima kasih sama dosennya Kak. Oke, buat para dosen DKV Universitas Esa Unggul, thank you banget udah dukung Tari, udah selalu semangatin Tari sampai Tari menjadi lulusan terbaik di Esa Unggul. Dan ilmu-ilmu di Esa Unggul itu nggak pernah Tari lupain karena sekarang bermanfaat banget untuk Tari menjadi desainer, desain grafis terutamanya, itu sih. Iya. Jadi tetap ilmu di perkuliahannya tetap berprestasi, lalu dari sisi lainnya sebagai makeup artist juga tetap bisa berkarya dan berprestasi. Ini adalah hal yang luar biasa, perlu kita apresiasi. Dan kita di sini lumayan terharu teman-teman. Jadi ini studio ini mendadak mengharu biru ya. Iya betul. Tapi itulah perjalanan hidup dari seorang Kak Tari yang perlu kita apresiasi, dan tentunya ada banyak hal yang bisa kita tiru dan kita pelajari bahwa jangan pernah takut untuk mencoba, jangan takut untuk gagal, bahwa kita itu semua pasti bisa untuk mencapai kesuksesan kita masing-masing. Iya betul banget. Amin. 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 Jadi jangan sedih lagi. Iya. Jangan sedih lagi Kak Tari, dan jangan sedih teman-teman. Kita lebih baik belajar untuk melihat bagaimana sih tutorial make up yang bisa membuat kita terlihat fresh, dan kita bisa tetap terlihat flawless walaupun kita meeting atau belajar dari rumah, tapi saat kita harus on point dong gitu. Oh iya betul sekali gitu. Di Zoom meeting juga harus on point. Iya, dan ada beberapa tips and trick untuk teman-teman semua bisa belajar dari Kak Tari, dari seorang makeup artist. Oke. Boleh langsung di boleh banget. tutorial kan Kak? Let's go. Boleh kita panggil modelnya ya? Boleh banget. Boleh model. Nah, ini kawan aku, kenalin. Halo, maaf Kak. New normal. Kak Ratna. Oke, boleh langsung. Iya, betul. Langsung aja ya, coba aku tes. Ini pokoknya kalian harus ngikutin ini ya, apa jenis kulit kalian tuh apa gitu. Tapi kalau misalnya Tari make up untuk kampus atau untuk Zoom meeting, bentar deh, ini kayak masih mewek gitu deh. Sedih gitu. Ya Allah, Tari intinya ikhlas sih. Belajar ikhlas teman-teman. Ini dry to oily ya? Ya. Pokoknya kita harus tahu jenis kulit kita. Jadi sebenarnya sebelum kita pakai make up itu kita bersihkan dulu wajah kita. Oke, guys. Kita bersihkan dulu wajah kita. Ini udah dibersihin kan ya, Mbak Yus? Maaf ya. Rambutnya masih kelihatan. Biar tetap stay, biasanya aku pakai face mist.
Biasanya face mist aku makainya LT Pro punya. Wah ini lagi iklan ya sih. Nggak usah disebut ya, mereknya kali ya. Tit gitu kan. Tip. Ya, karena apa? Kalau pakai face mist ini bisa awet dan melembabkan juga sih. Jadi kalau makeupnya ingin tahan lama, Yap. Misalkan nih dari pagi kalian ada kelas ya kan? Kalian ada kelas, terus sampai sore mau awet, nggak mau makeup lagi, pakai face mist. Loh. Oke. Kita lihat dulu, ini sudah kering sepertinya. Kak Tari mungkin boleh tutorial alis nggak Kak? Karena kan banyak sekali ya teman-teman kita mungkin juga para teenager ini remaja-remaja yang betul. sangat bingung mungkin untuk mengimplementasikan alis tuh di wajah tuh sebenarnya. Iya, apakah mengikuti bentuk alis yang sesungguhnya aja atau sebenarnya kalau untuk make up ngampus ya itu ya biasa aja, harus ngikutin alis kita aja. Tapi kalau misalnya untuk wedding tuh beda lagi. ya oke, kalau gitu boleh yang tips naturalnya aja Kak. Ini kan karena emang dasar alis kakak ini kan sudah hitam, sudah tebal kayak alis aku nih. Jadi kita hanya mengisi aja volumenya, isi volume gitu. Ini aku nanti itu ini ya apa namanya tuh tips selanjutnya. Bentar aku mau pakein dia itu moisturizer. Pelembab dulu guys, namanya pelembab, oke? Maaf ya. Nah kita pakai pelembab. Pelembab ini aman ya untuk segala jenis kulit? Semua jenis kulit. Mau aku sebutin nggak mereknya? Nggak usah kan? Nggak usah. Ya udah. Pokoknya. Mungkin nanti yang ingin tahu, tanya-tanya lebih dalam bisa follow Instagramnya, Instagram Kak Tari dan tanya-tanya langsung. Free nggak Kak tanya-tanyanya? Free banget. Free untuk mahasiswa Esa Unggul ya? Iya, semuanya. Free. Bertanya. Tenang saja. Nah, pelembab itu harus benar-benar merata. Jangan sampai ada yang tersisa, guys. Nah, kadang kan biasanya kalau kita pakai makeup itu Kak, setelah pakai makeup biasanya suka kering ya. Nah, itu mungkin salah skincare-nya kah, salah makeupnya kah, atau salah produknya? Ini pakai apa ya? Pembersih yang water tuh, yang kayak micellar water. Itu tergantung si jenis kulitnya. Kalau misalkan si jenis kulitnya ini kan semua jenis kulit yang ini dari Wardah. Iklan lagi. Nggak usah, jangan ditampilin Kak. Oke, tit gitu kan. Pakerin dulu. Aku kalau makeup untuk Zoom meeting atau aku makeup untuk berangkat kuliah, aku nggak pernah pakai foundation, aku nggak pernah pakai bedak. Itu teman-teman tips and trick dari Kak Tari. Jadi aku pakainya apa ya? Cushion. Jadi jangan terlalu berlebihan ya Iya, teman-teman, gitu, karena maksud aku. tujuan kita datang ke kampus atau tujuan kita itu kan untuk belajar. Untuk kuliah, untuk belajar, ya kan, menimba ilmu dengan pintar, harus dong. Masa iya kita malah muka kita yang dempul banget ya kan? Kan jadi aneh gitu kan. Tapi ini adalah tips untuk tetap terlihat fresh. Betul, teman-teman. Nah, aku biasanya pakai cushion. Satu tap aja tuh udah banyak banget. Ini wajah model aku nih sangat bersih banget, jadi enak banget. Nah, kalau pakai cushion itu hanya tap-tap aja, jangan pernah digeser. Karena kalau digeser nanti dia malah kayak Crack gitu nggak sih? bukan, kayak garis-garis gitu loh. Iya. Bercak-bercaknya kan. Nah, kalau tipe kulitnya kakak model kita ini kan dry to oily. Iya, dan tidak Cocok berjerawat banget, ya. Cocok banget pakai cushion. Oke, nah kalau untuk teman-teman yang mungkin mengalami lagi jerawatan Kak, Mendingan nggak usah dandan, hanya pakai alis, maskara dan lipstick aja. Jadi kalau emang mau fresh dikit lah, dikasih blush on. Nah, itu blush on-nya itu yang basah, blush on basah. oh jadi memang tidak usah pakai base lain yang Iya, karena nanti kalau misalkan dia pakai blush on yang kering, itu nanti malah di jerawat dia tuh kayak
berwarna gitu loh, gimana ya, berwarna. Jadi kayak apa sih, kayak ada nanti ada bekasnya gitu loh. Oh, Ya kan? iya, Pernah iya. nggak ngeliat orang bedakan lagi jerawat, terus nanti sini bekas jerawatnya tuh kayak kelihatan banget gitu. Kayak gitu, mending jangan pakai makeup dulu. Kalau lagi jerawatan ya teman-teman, ini tips and triknya. Ini di jidat. Ini sesi aku kayak lama ya. Ya mungkin nanti bisa langsung ke alis dan lipstiknya saja Kak, atau Oke. boleh pakai maskara sedikit. Boleh. Nah, aku kalau lagi pakai makeup ini nggak pernah yang namanya pakai blush on itu atau apa namanya eyeshadow itu pakai tangan. Pasti pakai bekas cushionnya. Karena tangan kita nggak tahu habis pegang apa, guys. Jadi Ya harus kan? tetap menjaga agar tetap higienis ya. Iya, betul. Betul. Ayo, di sini siapa tim pakai lipstick digunain buat blush on? Siapa di sini? Kalau aku tim yang Jadi bisa pakai lipstick nih Kak. ya, kalau aku pakai ini untuk menghemat buat kuliah aja ya. Tapi kalau dari sisi kulitnya sih aman nggak sih Kak? Aman. Aman. Buat bibir aja aman. Oh iya. Kan di sini bakal naruh di bibir kan. Nah, jangan takut. Banyak banget dong. Maaf ya modelku, oh my god, lihat dong. Oke. Di sini, tapi di sini nggak ini banget kok. Di sini kalau aku pakainya ditap-tap aja. Karena kalau pakai yang kering itu nempok-nempok gitu loh. Kalau Kak Tari tuh kebanyakan biasanya makeupnya untuk apa aja sih Kak? Makeup ini untuk wedding kah? Iya, untuk wedding. Selama pandemi aku makeupinnya makeup akad lah ya. Karena Oh, belum ya. boleh resepsi. Tuh, dikit-dikit. Nah, tadi ini kan bekas kita buat ini ya. Apa namanya tuh? Pakaian di blush on dia. Nah, ini biasa aku pakai di bibir juga. Karena aku suka warna nude, jadi aku kalau kuliah begini aja. Simple. Oh iya benar. Jadi tidak terlihat berlebihan ya. Iya, betul sekali. Nah, buat teman-teman mahasiswa ini bisa dicoba nih, bisa dicoba di rumah. Walaupun di rumah aja, tapi tetap bisa coba gimana sih makeup agar terlihat fresh tapi simple. Ini warnanya nude banget. Ini bagus banget di bibirnya. Oke. Nah, selain itu nggak polos aja sih di bibir. Jadi aku bisa ngombre bibir aku. Karena kalau di ombre itu lebih kelihatannya lebih cutie aja gitu. Oke. Oke. Kita ombre ya bibirnya. Ombre lips. Kelihatan nggak guys? Banget nggak sana? Kalau di kamera mungkin terlihat lebih merah ya, Iya. blush on-nya, tapi kalau misalkan secara Kalau ngeliat langsung di sini enggak kok, gitu. Siapa lagi? ini terlihat natural sekali. Ini kan agak ini ya. Kalau misalkan kalian ngerasa ombrenya kurang apa ya, kurang flow, jadi kalian bisa tambahin sendiri pakai cushionnya kalian. Ini kan gini. Lagi. Sorry.
Mana ke sana? Ini langsung masuk ke alis ya kak ya? Iya, langsung ke alis. Nah ini tuh penting teman-teman karena banyak sekali kadang tuh aku kalau misalkan melihat yang mengaplikasikan alisnya terlalu berlebihan itu dilihatnya memang tidak enak gitu. Iya. Kadang bingung juga. Apalagi Alis tuh, kerengnya. apalagi kalau beda sebelah. My God, itu nggak balance. Ini kan karena dasarnya kakak ini alisnya udah bagus, ya kan? Dia hanya isi volumenya aja. Kita sisir. Oke, jadi langkah pertamanya disisir dulu ya. Ngikutin arahnya. Karena nah ini kan udah ada isinya, yang belakang nggak ada nih. Nah kita isi di sini. Sebenarnya kita bingkai dulu alis. Kalau yang nggak ada alis kita bingkai, gitu kan. Berhubung ini mbaknya nggak ada alis, udah ada alis, jadi kita hanya isi aja. Nah, jadi buat teman-teman yang alisnya mungkin tidak terlalu tebal, bisa dibingkai dulu dengan tipis-tipis ya kak ya. Betul banget. Tipis aja. Sesuai sama wajah kalian ya. Kalau misalnya wajahnya agak apa namanya tuh? Sorry, alisnya agak dikit, lebih baik pakai alisnya yang coklat atau abu gitu. Oke, berarti pensil alisnya yang coklat. Soalnya kalau misalkan kayak aku dan kakak ini kan alisnya ada nih yang kereng hitam, jadi harus pakainya paling warna hitam atau abu gitu. Agar terlihat soft dan natural ya. Gitu. Ini kan ada sisa-sisa ya yang udah kita gambar, kita tarik aja. Nah, isi yang depan bekas pos kita karena ini masih ada kok, jadi biar nggak ngeblok banget di muka kita. Alisnya udah bagus banget ini. Ini sedikit banget makanya. Jadi buat teman-teman yang memang alisnya sudah tebal, tidak usah ditambahkan terlalu berlebihan ya kak ya, hanya perlu disisir dan dirapihkan, lalu ditambahkan sedikit saja. Kalian bisa ngeliat kan isiannya. Nah, Salah tutupnya. oke, ini udah look make up Ngampus banget. ngampus, simple tapi terlihat fresh. Terakhir. Oke. Nah kak, kalau misalkan untuk anak-anak mahasiswa nih kak, yang mungkin alat make upnya belum terlalu lengkap, mungkin tadi juga nggak punya spray-spray yang seperti kakak punya. Oke. Nah, ini tipsnya gimana kak? Kalian cuman harus punya satu lipstick, satu pelembab, dan alis aja. Itu sebenarnya udah cukup ya? Ya, Cukup banget. dan sudah bisa. Iya, karena lipstick aja udah buat blush on bisa. Gitu. Oh iya, dan selama menggunakan lipstick yang tadi bisa digunakan sebagai blush on juga, itu bisa tetap membuat terlihat fresh sekali teman-teman, luar biasa. Itulah pokoknya. Jadi teman-teman mungkin bisa melihat nanti kalau misalkan ingin Zoom meeting, mengikuti kelas tapi nggak mau terlihat baru bangun banget, bisa sedikit kasih lipstick atau pakai sedikit alisnya dirapihkan saja, itu udah cukup ya kak ya. Betul Mungkin sekali. Alah, cocok deh. kalau misalkan nggak pengen pakai blush on juga nggak masalah ya kak. Iya, nggak masalah gitu. Semua Sebenarnya, itu selera. tergantung selera aja. Kembali ke kalian. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast dan sudah mendengarkan podcast Esa Unggul. Ya. Terima kasih Kak Tari. Oh, thank you banget Moza, aku udah diundang ke sini. Terima kasih Kak Ratna. Semoga kita bisa ketemu lagi. Amin. Semoga Edelweiss makin sukses. Amin. Dan mungkin bisa Kak Ratna sedikit menyampaikan selamat datang untuk teman-teman mahasiswa baru. Betul.
selamat datang untuk anak-anak mahasiswa baru. Semoga kalian nanti akan sukses ke depannya untuk belajar di Universitas Esa Unggul. Ya, Kak Tari? Oke, buat adik-adik calon mahasiswa Esa Unggul, kalian jangan pernah takut untuk memilih jurusan, ya kan? Kalau dibilang salah jurusan, aku juga salah jurusan. Tapi tetap jalan, ikutin hati kalian, hobi kalian, karena di sini bakal diasah hobi kalian itu, dan jangan pernah yang namanya takut gagal. Itu. Dan dengan kita mempunyai relasi wawasan yang luas, maka itu bisa menjembatani kita juga untuk membantu kita menjadi lebih sukses lagi. Dan juga tentunya dengan kemauan yang seperti tadi aku udah bilang juga, tekad yang kuat, usaha giat belajar untuk teman-teman semua agar kita bisa mencapai kesuksesan kita masing-masing. Amin. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Tari. Oi. Terima kasih Kak Ratna.